Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilasari dengan nomor NIM 210592261. Baik, terima kasih saya ucapkan saya telah diberikan kesempatan untuk menjelaskan dan mempresentasikan mengenai faktor-faktor yang mendukung kemampuan menulis dan membaca dan juga teknik-teknik menulis dan membaca yang secara efektif. Baik, demi mempersingkatkan waktu, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mendukung dalam membaca. Yang pertama yaitu faktor fisiologis. Faktor fisiologis adalah faktor yang berada pada diri si pembaca atau pada diri anak yang melakukan dalam pembacaan teks atau gagasan yang memiliki suatu kendala seperti cacat otak, tetapi dia mempunyai suatu keinginan untuk membaca. Yang kedua ada faktor inteligensi. Faktor inteligensi adalah suatu kemampuan global secara individu untuk bertindak sesuai dengan tujuan secara berpikir rasional. Kemudian ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini ada dipengaruhi dua macam. Yang pertama, faktor latar belakang suatu sosial dan pengalaman anak di rumah. Pengalaman anak di rumah, jika suatu di rumah mempunyai suatu buku dan mempunyai minat baca seorang anak, maka akan memiliki suatu pengalaman si anak untuk melakukan kemampuan dalam membaca. Yang kedua, faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi di lingkungan merupakan faktor yang membentuk lingkungan rumah baca. Membaca dalam lingkungan ini penuh dengan bahan bacaan yang beragam dan mempunyai kemampuan membaca yang tinggi. Selanjutnya, faktor fisiologis. Faktor fisiologis itu faktor membaca ialah faktor yang fisiologis ini mencakup motivasi, kematangan diri atau kematangan sosial, emosi, dan penyesuaian diri. Teknik-teknik dalam melakukan membaca ada beberapa macam. Yang pertama ada teknik selecting, teknik skimming, sama skipping. Teknik selecting adalah suatu bagian bacaan yang dianggap secara relevan dan mendukung dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh si pembaca, dan si pembaca melakukan seleksi bahan yang terlebih dahulu, mana hal yang penting dan mana yang dibutuhkan oleh si pembaca. Yang kedua ada teknik skipping. Teknik skipping adalah suatu teknik untuk melompat atau mencari kalimat utama dalam suatu teks dengan secara tepat, jelas, dan padat. Bagian-bagian yang dilompati mencapai efektivitas dan efisiensi dalam membaca suatu teks. Yang ketiga ada skimming. Skimming adalah bacaan kayak baca layap. Baca layap adalah si pembaca membaca suatu teks secara cepat dan mendapatkan gambar umum dalam suatu teks ini itu secara menyeluruh. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan menulis ada beberapa macam, yaitu tingkat pengalaman. Tingkat pengalaman, jika kita sering menulis atau sering kita latih untuk melakukan latihan penulisan, maka lama-kelamaan pengalaman kita semakin banyak dan semakin meningkat. Yang kedua ada tingkat pengetahuan. Tingkat pengetahuan, jika kita memiliki suatu pengetahuan dalam penulisan dan mempunyai motivasi yang lebih tinggi, maka kita akan melakukan suatu penulisan. Sepertinya dalam pengetahuan dalam kehidupan sebenarnya kita anak bayi dalam suatu lingkungan
Awalnya kita tidak mengetahui bagaimana bacaan, bagaimana kita bicara, gimana kata kosakata yang baik kita menjelaskan. Dari bertambahnya umur, maka semakin bertambahnya lah pengetahuan kita. Selanjutnya teknik-teknik dalam membaca, teknik-teknik dalam menulis yang secara efektif. Ada 2. Yang pertama yaitu mengelompokkan. Mengelompokkan adalah mengelompokkan dalam teks penulisan manakah yang lebih berkaitan dan memang di atas kertas tanpa mempertimbangkan kebenaran dan nilai faktanya. Yang kedua ada menulis cepat. Menulis cepat ini menulis secepat mungkin agar kita menulis dengan tepat waktu. Misal kita mengaturkan waktu dalam penulisan dari jumlah sekian ke sekian, berapa waktu yang kita butuhkan, mulai dari awal sampai akhir dalam penulisan. Baik, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.